Kalian juga buka modul ya. Apakah sudah muncul di layar kalian? Kalian udah ya? Bu. Oke. Nomor 2. Nomor 2 yang A, apakah ada yang sudah dapat? Bu, kalau nggak salah nomor 2 udah deh, Bu. Oh, udah tuh. Oke. Catatanmu hilang kemana? Pohan, coba kamu cari catatan deh. Udah, Pohan, catatanmu ada. Ya udah, saya ulang satu ya. Kita pindah ke sini. Nomor 2. Tentukan nilai K yang mungkin dari salah. Nah, tentukan nilai K yang mungkin dari X pangkat 3 bla 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 dibagi dengan X min 2 sisanya 3. Mesti pada lupa kan? Nah, cara menjawabnya gimana ya? Yuk kita sambil mengingat biar Elin juga tahu. Kok saya Elin terus ya, Ellen? Cara kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang harus dikerjakan, kita harus ngapain dulu kalau ketemu soal seperti ini? X min 2-nya disama denganin 0 dulu ya. Oke, ya pembagi itu adalah X min 2. Ini kita sama dengankan 0. Saya ambil yang dalamnya aja, kurungnya dibuang. Pembagi ini kita sama dengankan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya berapa, Cara? 2, Bu. 2, oke. Kemudian kalau udah dapat X-nya, langkah berikutnya apa? Berdasarkan teorema sisa. Teorema sisa itu mengatakan apa sih? Nih, misalnya ini polinomnya ya. Polinom. Ini fx misalnya ya, sama dengan kita itu adalah 3 ya. 3. Ini S-nya sama dengan 3. Oke. Nah, berdasarkan teorema sisa ini harusnya di belakang, di bawah. Copy. Ini saya taruh di bawah sini. Nah, berdasarkan teorema sisa gimana cara? Pembaginya dimasukin ke fungsi terus disama dengan sisanya. Oke, nah teorema sisa itu berarti ini kalau di polinomnya itu kita substitusi X-nya 2 nih dari pembagi ya. Nanti nilainya sama dengan sisa. Nah, berarti sama dengan 3 gitu ya. Nilai polinom sama dengan sisa gitu. Nih saya ingatkan lagi Kope, teorema sisa seperti itu. Berarti ya udah kita substitusi ke sana nih. X-nya kita masukkan 2 ya. Kita ganti 2 semua nih, ini 2. Yang ini juga 2, yang ini juga 2. Sama dengan nilainya 3. Nah, begitu. Kemudian dari sini kita dapat persamaan ini 4, ini 1. Berarti K kuadratnya 5 ya. Ada 5K kuadrat, 5. Kemudian K-nya itu min 6. Kemudian ini 8, 4, 1. Nah, begitu ya. Kemudian difaktorin ya. Faktornya apa nih, Cara? 5X min 1 kali 5. X min 1. Kenapa X, Cara? 5K maksudnya. 5K min 1 sama K min 1 ya? 1. Oke, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai K-nya sama dengan 1/5 sama 1 ya. Nah, begitu. Ingat lagi ya. 1/5, 1/5
sama K sama dengan 1. Nah, gitu caranya. Ingat lagi ya. Nomor 2, yang B nggak saya ingetin ya. Caranya sama. Nah, tapi kalau habis dibagi artinya apa? Yang B kan habis dibagi ya. Habis dibagi itu artinya apa? Sama dengan 0, Bu. Sisanya 0. Gitu ya. Pokoknya habis dibagi itu selalu sisanya sama dengan kan 0. Oke, kita kembali lagi ke modul. Nah, yang nomor 3. Ini kok nggak mau geser ya? Oke lah. Nomor 3, nomor 2. Nanti dicoba ya, yang belum ya. Kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 gimana nih caranya? Saya kopas ya, nanti saya minta ada yang mencoba mengerjakan di sini. Nomor 3. Oke. Ini nggak pakai numbering ya. Bentar. Pakai numbering. Ini nomor 2. Nomor 2. Oke. Ini yang keluar dari Zoom siapa ya? Hilang satu nih temennya. Siapa yang hilang? Bianca ada? Bi? Ya, Bu. Oh, ada. Siapa yang kelempar ya? Tadi Bianca bilang kalau jaringannya bermasalah. Ini nomor 3. Kayaknya Kristo deh, Bu. Dia Oh, dia Kristo. nge-restart Zoom. Oke. Males ya kalau pas lagi mau dipakai malah nge-restart Zoom-nya. Saya ini deh, enter. Nah, biar muncul nomornya. Oke, nomor 3. Jawab, Andi. Siapa mau nyoba di sini? Oh, ada satu lagi yang hilang nih dari Zoom. 2 teman kita kelempar. Siapa mau coba? Gimana nih caranya? Sisa pembagian polinom, ini polinomnya ya. Pembagian AX kuadrat bla 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 dengan X min A itu adalah A pangkat 3 plus A pangkat 2 plus 7. Tentukanlah nilai A yang mungkin. Kope mau coba? Boleh deh, Bu. Boleh, yuk. Nomor Gimana? 3 kan. Nah, Itu saya kan kita berarti nyari X-nya dulu ya, Bu. Dari pembaginya. Berarti X sama dengan A. Habis itu kita masukin ke apa? mana? Ke apa nih namanya? Fx-nya, Apa? fungsi X-nya. Fungsi X-nya berarti kan jadi karena A itu sama dengan X, berarti jadi jadi A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat Oh, ini min A pangkat A. 3 langsung ya. Oke. 3. 2A kuadrat min A. Habis Oke. itu Ini saya tulis sih. ditambah 5. Sama dengan A pangkat 3 ditambah A kuadrat ditambah 7. Oke. Nah, kita rapiin ya. A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat dikurangi si Angel. Dikurangi A ya, plus 5 ya. Sama dengannya sama. Terus langkah berikutnya apa, Kope? Habis itu iniin, Bu. Apa? Habis sudah dirapiin, kita samain semua ruasnya.
apa di yang kanannya dijadiin 0, Bu. Oke, Jadinya kanan 0 ya. Oke, semua pindah ke kiri ya. ya Oke, A pangkat berarti 3-nya habis. heeh. 2A Oh, ini kuadrat jadi A habis. kuadrat Ini jadi A min kuadrat, A ya. min Min 2. A tetap, ini min 2. Min 2 sama dengan 0. Oke, tinggal faktorin. Jadinya apa? Salah. Jadinya A min 2, Mm-mm, A min 2, A plus 1. sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat A-nya adalah 2 sama min 1 ya. Oke, udah Iya, Bu. selesai berarti ya. Berarti nilai A yang mungkin adalah 2 sama min 1. Nah, sip. Berarti nomor 3 nggak ada yang susah ya. Bisa ya. Sekarang yang nomor 4 nih. Nomor 4 baru susah deh. Saya copy aja ya. Pindahin ke sini. Nomor 4. Siapa yang udah nomor 4? Angel. Kenapa Angel? Kelempar. Angel masih ngetis. Siapa mau coba nih nomor 4? Siapa yang udah? Harry? Bu, saya udah. Boleh, boleh. Gimana caranya? Cara? Itu yang pembaginya sama dengan 0 dulu. Terus nanti dapat X-nya. Oke. Yang ditanya apa? Sisa kalau fx dibagi x kuadrat min 1 kali x min 3. Oke, ini disama dengan 0 dulu ya. Nah, dari sini berarti kita dapat x min 1 terus x plus 1 ya. Gitu cara? Iya, Bu. Ya, dapat Sama x-nya X. sama dengan 1. Terus x sama dengan Min 1 sama 3. plus 3. Oke. Habis itu ditanya gini dulu. Habis itu apa? Berarti F1 ya. F1 sama dengan apa? 12 ya, Bu. 12. Oke. Ini sama dengan oke, gini dulu. Sebelum F, kita misalin sisanya dulu biar urut ya. Ditanya sisa pembagian. Nah, berarti ditanya itu sisa pembagian. Nah, gini. Misalkan sisa itu sama dengan sisanya apa? Plus. Sx sama dengan Saya misalinnya px kuadrat plus qx plus r, Bu. px q kuadrat. Kenapa kamu memisalkan pakai px kuadrat? Karena itunya ada 3 ya, Bu. Oke. Sisa berpangkat 2 karena pembagi berpangkat 3. Gitu alasannya ya. Nah, apakah jelas? Apakah ada pertanyaan nih sebelum saya lanjutin? Silakan. Ya, paham ya, bisa ya? Bu, kalau Apa? pembagian berpangkat 3 berarti sisanya jadi pangkat 1, Bu. Kalau pembagi pangkat 3, sisanya pangkat 2. Pembagi berpangkat 4, Bu. Kalau pembagi berpangkat 4, sisanya berpangkat 3. Berarti 1 derajat di bawahnya, Brandon.
Oh, oke Bu. Makasih Bu. Oke. Paham ya? Pokoknya kalau pembaginya linear, pasti sisanya konstanta nih, ya enggak? Derajat 0. Kalau pembagi pangkat 2, maka sisanya PX plus Q gitu kan. Kalau kalau pembaginya pangkat 3 nih, karena ada X kuadrat semua kemudian dikali X lagi. Berarti pangkat 3 nih, ada 3X ya. Maka sisanya berpangkat 2. Oke, kita lanjutkan nih. Berarti ini juga sama dengan masukkan ke sana jadinya ya. Jadi F1 itu sama dengan berdasarkan teorema sisa ya, S1. Maka kita boleh substitusi ke sana juga nih. Kita dapat gini aja deh. Kita dapat persamaan di sini masukkan ke sana ya. X-nya diganti 1. Ini juga 1. Hasilnya sama dengan 12 gitu ya. Nah, kemudian ini disederhanakan sekalian deh. Berarti P plus Q plus R sama dengan 12. Kita simpan. Kemudian ini gini. Jika Fx dibagi, biar urut ya, Fx dibagi sama X min 1. Nah, maka kita peroleh seperti itu. Kemudian ini kok malah turun ke bawah. Kemudian jika Fx, copy aja semuanya, copy dibagi sama yang plus 1. Nah, maka kita dapat F min 1 gitu ya. F min 1 sama dengan berapa nih? F min 1 Pohan. Ini sama dengan S min 1 juga ya. Sama dengan berapa? Dari soal, dibaca soalnya. P min 1 kuadrat, Bu. Oh, ini loh di soal nih. Sama dengan 4. Gitu, Pohan? Ya. Oh, 4, Bu. Oke. Yeah. Kemudian baru kita substitusi ke sini. X-nya diganti min 1 ya. Ini min 1. Yang ini juga min 1. Sama dengannya 4. Nah, bentuk sederhananya apa Pohan nih? P. Terus? P kuadrat, Bu. Kok P kuadrat? Yang kuadrat kan min 1. Nah, P terus? P min Q plus R, Bu. Min Q plus R ya. Sama dengan 4 ya? Oke. Persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga. Jika Fx dibagi dengan yang X min 3 ya. X min 3. Nah, maka kita dapat, ini copy aja lah. Patah-patah ya. Ya udahlah. Ini berarti 3 ya. Sama dengan S3 juga. Nah, sisanya berapa nih? Nira, sisanya berapa? Kalau dibagi X min 3. Belum keluar 16 suaranya. Oke, 16. Ya. Kemudian baru kita substitusi ke persamaan PX-nya ini. Masukin ke sini aja ya. Saya copy. Nah, ini berarti di sini 3, di sini 3. Oke, jadinya apa? 9 ya? 9P. Iya, Bu.
Di sini plus 3Q. Sama dengannya 16 nih. 16. Oke. Nah, kalau udah berarti kita tinggal eliminasi ya. Gimana cara eliminasinya nih? Eliminasi R-nya dulu ya. Oke, benar. Eliminasi R. Ini 1, 2, 3 ini. Eliminasi R-nya. Dari ketiga persamaan. Nah, 1 dan 2 dulu nih. Yang ini saya copy dulu nih. Sama persamaan yang kedua. Yang kita kurang. Saya pakai coretan aja ya. Dikurang. Jadinya P-nya hilang. Oh, berarti tinggal Q-nya ya. Berarti 2Q nih. Dua Q. Sama dengan? Kan ya? Nah, dari sini kita dapat Q-nya. Sama dengan 4 ya? Oke. Ini saya cropping dulu ya. Saya cropping dulu biar nggak hilang coretannya. Copy. Nah, kemudian 1 dan 2 dan 3 juga boleh. 2 dan 3 ya. Ini persamaan 3 nih. Saya taruhin di sana 9. P3Q, salah. Di sini ya. 3QR16. Oh, sama 1 tadi ya harusnya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Kita kurang sekarang. Nih. Ini saya lurus-lurusin. Biar ini lurusin. Biar lurus ya. Oke. Nah, kita kurang jadinya adalah kalau dikurang R-nya hilang. Yang di depannya P-nya masih ya. Berarti 8P ya. 8P. Terus Q-nya berarti ditambah ya, 4Q ya. Malah tulis lagi. 4Q. Oke. Sama dengannya berapa nih? 16 dikurangi 4, berapa nih, Ra? 4, Bu. 4. 16 dikurangi 4 kok. Hah? 16 dikurangi 4. Oh iya, 12. 12. Ya. Ya kan? Berarti ini nggak bisa dihitung dulu nih. Nah, ini dapat persamaan. Saya tulis persamaan keempat ya. Oke, ini saya cropping lagi nih. Saya crop. Copy. Nah, ini saya hapus ya sekarang ya. Saya hapus. Oke.
Nah, sekarang tadi kan Q-nya udah dapat 4 ya. Kita substitusi ke sana ya. Berarti kita dapat Q-nya substitusi. Substitusi. Nah, Q sama dengan 4 ke Q sama dengan 4 ke persamaan 4. Nah, jadinya kita peroleh malah saya belum copy ya. Ini saya mau copy paste. P ini disederhanakan bisa sebenarnya ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Plus 4 Q-nya dimasukkan 4 sama dengan 12. Nah, dari sini kita dapat 8P itu sama dengan berapa nih, Ra? Min berapa? Min 4. 4 ya, 12 dikurangi 16 ya. Oke, berarti dari sini dapat nilai P-nya berapa nih? Min setengah. Ya, setengah. Oke. Dah, dapat. Berarti tinggal R-nya nih. Nah, berarti P dan Q itu disubstitusi ke persamaan 1 atau 2 atau 3, terserah ya. Masuk equation. Substitusi Q dan P nih. P sama dengan setengah. Q sama dengan 4 ke persamaan yang gampang mana ya? Yang persamaan kedua ya. Persamaan ini. Nih. Berarti kita peroleh P-nya diganti min setengah. Q-nya diganti 4. Ya udah dari sini ketemu R-nya ya. R-nya berapa jadinya nih? R sama dengan 8,5, benar nggak? 8,5, tulis aja 8,5. Nah, benar nggak, Ciara? Benar, Bu. Oke. Ya udah, jadi masuk equation lagi. Jadi sisa pembagian fx oleh, ini saya copy dulu. Oleh pembagian mana nih? Adalah, nah, PQR-nya kita substitusi ke sana. Panjang ya, karena kita eliminasinya panjang, 3 variabel ya, PQR. Min setengah X kuadrat plus 4X plus 8,5. Nah, begitu. Apakah jelas? Silakan yang mau bertanya boleh. Ini yang keluar dari Zoom nggak balik-balik ya? Ada 2 nih yang nggak balik-balik. Adakah pertanyaan? Nggak ya? Bisa ya? Bu, saya masih bingung, Bu. Yang mana? Itu yang apa? Yang kita nyari pembaginya tuh buat apa, Bu? Nyari pembaginya. X pembaginya. Oh, buat substitusi. Nih. Jika fx dibagi sama x min 1. Nih, dari sini nih kan berarti X-nya 1. Yang dimasukkan ke fx
sama sisanya. Oke, Kope? Oke, Bu. Oke. Terus yang di soal buat apa, Bu? Yang mana? Yang itu X plus 1 sama dengan bersisa 4, X min 3 Ini, bersisa ini 16. Itu nggak bisa kita langsung masukin aja, Bu. Oh, nah, jangan langsung dimasukkan dulu. Kita lihat ke pertanyaan dulu. Nah, kalau dia udah sama, ya udah berarti sama gitu kan. Nah, kayak nomor 5 tuh kan. Nomor 5 kan ada yang beda, Ope. Yang kita ambil yang sama aja gitu ya. Jadi berdasarkan dari pembagi yang ditanya soal. Paham ya, Ope? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, tapi urutan kerjanya udah paham ya? Apa dulu yang harus dicari gitu, udah paham ya? Oke. Yang lainnya mungkin masih ada yang mau bertanya? Paham ya? Oke. Kalau udah paham, kita lanjutkan. Mana modulnya? Hilang. Elron. Oke. Nah, perhatikan nih Kope, nomor 5. Dia akan dibagi sama X kuadrat min 4. Nah, di sini diketahui Gx dibagi sama X kuadrat min 2. Nah, ini ya, coba ya. Jadi tidak semuanya dicari karena belum tentu dia ditanya gitu ya. Yang kita cari yang ditanya, nomor 5. Oke. Jawab. Gx dibagi oleh ini sisanya, kita tulis dulu ya. Gx dibagi oleh ini, diketahui ya. Diketahui. Ini Gx. Dibagi, ini sisanya. Sx-nya, kok besar? Adalah yang ini. Nah, kemudian salah deh. Ini dulu ya. Ini pembagi mah. Nah, kemudian jika dibagi sama ya udahlah. Dibagi sama yang ini plus ya. Sisanya adalah yang 3x plus 4. Oke, kemudian ditanya sisanya. Sisa pembagian ya. Nah, fokuskan pada yang ditanya dulu, yang kita urai ya. Nah, pembagi yang ditanya ya. Nah, ini yang kita faktorkan dulu, ini disama dengan kan 0. Kemudian kita faktorkan, jadinya apa nih Kope? Faktornya apa Kope? Kope. Pembaginya kita faktorkan dulu Kope. Faktornya apa? Saya masih bingung, Bu. Ini difaktorin nih. Ini kamu faktorin. Ya, itu faktornya X plus 2, X min 2, Bu. 2 sama X min 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya nih. Kope. X-nya sama dengan? Min 2. X-nya sama dengan min 2 sama X sama dengan 2. 2. Oke, stop dulu. Kemudian, berarti berdasarkan teorema sisa, ya kan? Berdasarkan teorema sisa. Didapat
Yang pertama berarti G min 2, ya kan? Ini G min 2, kita masukkan 2 nih. Dia sama dengan, nah kan kalau dibagi 2 dari mana ya min 2? Min 2 dari mana, yo? Dari yang ini, nah ini kita juga faktorkan nih. Pembagi ini kita faktorkan. Dari sini, kita mau cari min 2 itu berasal dari mana ya? Ini juga masing-masing kita sama dengan kan 0 nih. Masuk di sini lagi. Di sini loh. Nah, sama dengan 0. Ini kita faktorkan nih. Oke. X kuadrat min 2S kalau kita faktorkan jadinya apa? X sama X min 2, Bu. Sama X min 2. Sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita dapat dari situ 0 sama 2 ya. Nah, sekarang yang dari sini juga kita faktorkan nih pembaginya. Nah, dari sini kita dapat faktornya apa, Kope? X sama X plus 2, Bu. Plus 2. Oke. Nah, perhatikan. Berarti X min 2 itu berasal dari yang atas atau yang bawah, Kope? Bawah, Bu. Yang bawah, berarti masukkan ke sana. Nah, ke sini. Kok nggak mau pindah? Ini di sini min 2. Gitu? Kope, paham? Paham, Bu. Ya, jadi sama dengan min 2 ya. Dapat. Kemudian kalau dibagi sama oh ini kurang ya. Jika GX dibagi biar urut. Dibagi sama X plus 2. Nah, maka begitu. G2 ya dapatnya. Nah, sekarang kalau jika saya copy aja deh. Jika GX dibagi sama yang satunya nih, faktor yang satunya ya. Berarti di sini min 2. Berarti kita masukkan G2 ya. Nah, ini masuknya kemana berarti? Yang X min 2 itu yang dari atas nih, ada di sini. Kita kasih warna aja ya, biar kelihatan ya. Biar kelihatan dia asalnya dari mana. Nah, ini saya kasih warna biru deh. Nah, yang merah tadi, yang ini merah. Biru dulu ya. Biru dulu. Kemudian ini merah. Oke. Nah, berarti di sini G2 itu berasal dari yang atas yang warna merah ya. Berarti sisanya yang kita pakai yang ini. 4X min 2. Yang kita pakai sisanya. Kok nggak pindah? Nah, berarti di sini masukkan 2. Begitu. Sama dengan 6. Nah, kalau udah dapat seperti ini, baru kemudian misalkan sisa pembagian GX oleh GX, saya ambil dari sini aja. Oleh ini X kuadrat min 4 adalah berarti apa, Kope? Kalau pembaginya pangkat 2 berarti sisanya apa? Pangkat 1, Bu. Pangkat 1 berarti SX sama dengan apa? PX min R. Plus PX min Q. Q. Ya, sorry, Bu. Plus ya, jangan min ya. Bu. Nah, ya udah. G min 2 kan sama dengan S min 2. Iya nggak? Nah, kita masukkan di sini. G min 2 itu sama dengan S min 2. Berarti sama dengan, kita masukkan ke sana nih. Jangan sama dengan deh, tanda panah ya.
Berarti kan G min 2 itu tadi kita udah dapat min 2 tuh. S min 2 itu adalah PX plus Q. X-nya kita ganti min 2, berarti min P plus Q. Dapat nih persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, berarti G2 sama dengan S2 juga. Nah, dari sini kita peroleh G2 tadi kita udah hitung 6. Nah, kalau S2 berarti masukkan ke PX plus Q. X-nya dengan 2, berarti 2P plus Q. Nah, dari sini kita dapat persamaan yang kedua nih. Nah, oke. Dari sini kita tinggal eliminasi nih. Eliminasi berarti dikurang aja ya, Q-nya ya. Eliminasi benar. Eliminasi Q. Didapat apa jadinya? Min, berarti Q-nya hilang, berarti min 3P ya. Min 3P sama dengan min 8. Benar nggak? Pecahan ya, benar nggak? Min 3P sama dengan, ya apa? Itu kenapa yang min P-nya bukan min 2P, Bu? Sebentar, yang mana ya? Oh, Yang di oke, persamaan ini 1. ya. Oke, terima kasih koreksinya. Benar ya, karena X-nya min 2. Berarti di sini jadi min 4 ya. Min 4P. Sama dengan min 8 ya, betul? Kita peroleh P-nya adalah 2. Bulat ya. P-nya dapat 2, berarti Q-nya dapat berapa ya? Q-nya dapat berapa dia? P-nya 2, masukkan ke sana 2 nih. 4. Min 4. 2 ya, berarti Q-nya, betul? Oke. Jadi, udah selesai. Ini kenapa masuk equation mulu ya? Jadi, sisa pembagian GX oleh ini aja adalah ini aja. Udah. P-nya kita ganti dengan 2, Q-nya kita ganti dengan 2. Selesai, dapat. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ellen, kalau kamu ada bagian nggak paham, boleh tanya lo ya, Len. Yang masih kurang paham sih, Bu, yang nomor 1, Bu. Yang nomor 1. Oh, nomor 1. Yang ini paham ya? Oh, oke. Kalau nomor 1, itu dibagi pakai ini. Oh iya, kamu dari awal nggak ikut ya, Ellen ya? Pakai cara Horner atau substitusi boleh. Nih, kita lihat. Jadi kalau cara nomor 1 kan sisa tadi sama dengan nilai fungsi, Ellen. Jadi ini kamu sama dengan kan 0 nih, X plus 2 sama dengan 0, dapat X-nya min 2, masukkan aja ke sana. Dapat deh sisanya, tapi hasil baginya gimana? Nah, kamu boleh pakai Horner, boleh pakai apa ya? Cara bagan ya. Coba nanti kamu lihat di rekaman pembelajaran sesi sebelumnya ya, Helen ya. Kamu lihat dulu deh caranya gimana, pasti nanti kamu bisa. Ya, Helen ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya nomor berikutnya. Tadi sampai nomor 5 jelas ya? Nomor 6. Gimana nomor 6? Saya minta salah satu dari kalian deh sekarang. Udah ingat lagi kan caranya ya? Nomor 6 gimana nih caranya?
Diketahui fx itu adalah hx dikali gx. Jika fx dibagi dengan x kuadrat min 1, dia sisanya adalah 3x plus 5. Sedangkan jika hx dibagi dengan x min 1 dan x plus 1, sisanya sama, yaitu 2. Tentukanlah masing-masing sisanya jika gx dibagi sama x min 1 dan x plus 1. Jadi masing-masing itu ya. Siapa mau coba nomor 6? Maisa udah belum nomor 6? Belum, Bu. Belum? Mau coba? Boleh. Boleh. Oke, saya copy dulu ke Word ya. Copy, kita pindah. Nomor 6. Jawab. Kamu cari annotate. Maisa. Bikin annotate di sini. Apa dulu yang harus kamu kerjakan? Ya, Maisa, cari annotate. Nanti saya bantu. Ya, Bu. Sorry, agak nge-lag. Suara saya jelas? Udah, Bu. Udah. Oh, udah. Oke. Yuk, cari annotate. X-nya dikasih tanda kurung, Mas. Fx. X-nya dikurung. Ini dibagi ya, Maisa ya. Bukan sama dengan ya. Lanjutin. Ini saya ganti. Dibagi kan maksudmu? Ya. Ya, dibagi. Ya, terus? Ibu boleh Ibu jelasin nggak? Saya nanti lama. Nggak apa-apa. Ayo, biar kamu bisa jadi paham. Kalau saya jelasin terus nanti. Ya, pembaginya langsung kamu faktorin ya. Oke. Sisanya. Jadi dari situ kamu dapat S1 sama dengan oke, terus sama dengan 8 dapat dari mana, Maisa? Dari dimasukin ke sisa sini, Bu. Ya. Nih. Oke, terus habis itu? Kalau misalkan saya langsung hitung HX-nya, bisa nggak, Bu? Atau nggak Ya. bisa ya? Terus di bawah HX dibagi. Gitu.
Ayo, Maisa, lanjutin. Ini maksudnya Bu yang bersisa sama itu HX-nya sama kayak GX ya Bu? Ini loh, HX kalau dibagi sama X min 1 sama HX dibagi X plus 1 itu sisanya sama. Gitu? Ngerti? Ngerti. Nah, kalau dibagi sama 1 itu sisanya dia sama. Udah tulis. Nah. Berarti Bukan gitu, Maisa. saya bingung. Bikin sisanya. Oh, bikin sisanya. S sama dengan, dari sini loh. S apa nih? S apa sama dengan S apa sama dengan 2 gitu. Paham, Maisa? S sama dengan S. Nah, ini masing-masing sama dengan 2. Nah, iya, 2. Oke, nah seperti itu. Terus langkah selanjutnya. Sekarang mencari yang ditanya. Gimana nih? Gunakan ini, Maisa. Boleh loh kalau ada yang mau bantu Maisa loh ya. Nadisa bantu Maisa boleh. Atau Egi bantu Maisa boleh. Jojo, Bu, Pohan. maaf Bu, Ya, apa? motong. Saya mau nanya dong Bu. Boleh, boleh. Yang fx tuh kita bisa nyari kan fx dibagi x kuadrat min 1, sisanya ya nggak jadi Bu, sorry. Kenapa kok nggak jadi? Nggak Bu, saya kira itu hasilnya Bu, tinggal dikali. Oh, bukan. Salah Bu. Ini sisa ya. Tinggal dimasukin ya Bu. Betul sekali. Yuk, boleh bikin annotate, Austin. F1 sama dengan H1 dikali, betul, jadinya 8 sama dengan 2 dikali G1, betul, G1-nya jangan lupa satunya, Austin. Ya, berarti G1 sama dengan 4, artinya G1 itu apa? Nah, ini baru kita artikan nih, Mahesa apa? Ayo, udah dibantu Austin nih. G1 itu artinya apa? Sisa ini udah dibagi ya? Ya, sisa pembagian. Jadi di sini kamu boleh tulis nanti sisa pembagian GX dibagi sama X min 1 ya. Oh, adalah 4 gitu ya. Nah, yang ini ya nih, Maisa lanjutin nih. Austin udah tulis Oke Bu. F1 min 1 sama dengan
sama dengan 1 ya, Bu? Oke, ya udah. Terus bikin kesimpulannya. Jadi sisa ini kan artinya apa? Jadi Ini kata-kata pembagiannya double ya. Ini saya buang aja ya. Sisa GX dibagi X. Ini saya buang ya. Nah, adalah 1. 1. Ini X plus ya. Plusnya nggak kelihatan. Oh, ya. Kok Egi salah. Oke. Ya. Apakah yang lainnya paham? Jelas ya, Maisa ya, kamu ya? Jelas, Bu. Oke. Yang lainnya apakah ada pertanyaan? Kope? Udah paham? Udah, Bu. Oke deh. Ini saya copy dulu. Gimana cara croppingnya? Ya udahlah dari sini semua ya. Ini saya hapus coretannya semuanya. Saya tempel di sini. Ini nggak kelihatan. Ini plus 1. Oke. Saya copy lagi nih. Kok geser. Sebentar. Saya copy lagi, plus 1-nya hilang. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke modul lagi. Nomor 7. Nomor 7 bisa ya? Ini buat kalian deh. Saya sisain 1 soal. Cukup banyak fx jika dibagi dengan x-2 dan x-3 masing-masing ya. Berarti kalau dibagi x-2 itu sisanya 12. Kalau dibagi sama x-3 itu sisanya 159. Itulah nilai A dan B dulu, substitusi. Ini kayak yang nomor 2 ya, sama. Nanti terus eliminasi, dapat A dan B. Kemudian nomor B, tentukan sisanya jika fx dibagi dengan, nah ini pangkat 2. Nah, ini kayak nomor 4 tadi ya. Silahkan nanti dicoba. Yang belum dapat, kalau yang udah selesai, ya syukur alhamdulillah. Sekarang kita ke 3 soal berikutnya nih. Ini teorema faktor berarti. Nah, sekarang kita ke teorema faktor. Sebentar, saya cari dulu teorema faktornya. Oke, udah ketemu. Kita pindah ke sini. Kok saya stop? Sebentar. Apakah sudah muncul di layar kalian teorema faktor? Nah ya, oke. Teorema faktor itu kita nanti akan memfaktorkan polinom. Nah, perhatikan. Jika fx adalah suku banyak, x min k itu merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, kalau x min k itu merupakan faktor dari fx, maka sisanya harus 0 gitu ya. Kalau k-nya kita substitusi ke fungsinya, maka nilai fk harus 0. Nah, 0 ini adalah sisanya. Jadi dia tidak bersisa gitu ya. Habis dibagi. Nah, kalau habis dibagi itu artinya berarti pembaginya adalah merupakan faktornya. Nah, ini adalah teorema faktor ya. Jadi diingat, ada teorema sisa,
ada teorema faktor. Teorema sisa berarti kalian menghitung sisa-sisanya gitu ya, sisanya ada. Tapi kalau teorema faktor, sisanya harus 0, harus habis dibagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika X min K itu merupakan faktor dari Fx, maka nilai Fk itu 0. Atau sebaliknya nih. Kalau Fk itu 0, ya udah berarti X min K itu merupakan faktor dari Fx. Jadi mereka karena jika dan hanya jika berarti bisa sebaliknya gitu ya, berlaku sebaliknya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Contoh. Nah, tentukan faktor-faktor dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 min 7x plus 6. Nah, selama ini kan kita memfaktorkan yang pangkatnya 2 ya, maksimal ya. Nah, sekarang kita disuruh memfaktorkan yang pangkatnya udah lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini. Kita memisalkan salah satu faktornya itu adalah X min K. Maka nilai K itu haruslah yang nanti membuat Fx jadi 0 gitu ya. Maka kita mencari nilai K yang mungkin. Nah, kemungkinannya adalah pasti dari faktornya 6 ini ya. Nah, faktornya 6, ini konstantanya ya, suku tetapnya itu adalah patokan kita kalau kita mau memfaktorkan polinom. Jadi 6-nya ini, suku tetapnya, konstantanya itu kita mencari faktor-faktor dari faktor-faktor bulatnya ya, dari 6. Berarti dia kemungkinannya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6 ya. Kenapa angka-angka ini muncul? Karena kan 6 itu berasal dari plus 1 dikali plus 6 atau min 1 dikali min 6. Maka di sini plus minus 1 plus minus 6 muncul. Atau 2 dikali 3 atau min 2 dikali min 3 gitu ya. Ini adalah pembagi yang mungkin dari 6, pembagi bulat ya. Oke. Kemudian nilai-nilai K ini, kemungkinannya ini kita substitusi ke Fx-nya. Kita coba satu persatu. Nah, kita coba dari yang terkecil dulu ya. Nah, kita misalkan K-nya adalah 1. Kita substitusi ke X-nya nih. Gantikan ke sana 1 ya. Berarti kita dapat nilai F1 adalah, nah ini kita masukkan. Oh ternyata 0. Oke, berarti 1 itu adalah akarnya ya, salah satu akarnya. Berarti salah satu faktornya adalah X min 1 gitu ya. X min 1, nah ini karena F1 sama dengan 0, maka X min 1 adalah salah satu faktor dari Fx. Paham sampai di sini? Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin? Ini belum berakhir ya, baru dapat 1 nih faktornya. Kalau dia pangkat 3, berarti minimal ada 3 faktor ya, karena pangkatnya 3. Sampai di sini jelas? Paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Setelah dapat salah satu faktornya, nah kalau udah dapat nih, kita tinggal Horner-kan. Nah, langkah selanjutnya, kita Horner-kan dengan X min 1. Nah, karena X min 1 adalah salah satu faktornya, berarti kita Horner-kan polinom tersebut dengan K-nya 1 ya. 2, turunin ke bawah, kita kali 1. Nah ini Elin, perhatikan nih cara mengerjakan dengan Horner, nanti dari sini dapat hasil bagi dan sisanya Elin, supaya kamu langsung belajar dari sini ya, untuk yang nomor 1 nih. Cara mengerjakan dengan Horner itu adalah koefisien dari polinomnya, ini kita substitusi, kita masukkan ke bagan nih. Masuk ke sana, ini masuk ke sana, ini masuk ke sana, kemudian ini derajatnya harus urut ya, dari pangkat tertinggi ini yang sebelah kiri. Kemudian ini kita sama dengan K0 ya, sama dengan K0, dapat X-nya kita taruh di sebelah kirinya bagan. Kemudian ini kita tambah nih,
Mau ditambah, berarti ini 2 ditambah sama 0, karena belum ada angka ya. Tambah sama 0, diletakkan di bawah garis bagan. Kemudian ini yang angka di bawah garis bagan ini kita harus naikkan ke atas. Caranya gimana? Harus dikali dengan 1 nih. Dikali dengan 1. 1 itu dari mana? Dari K. 2 ini ditambah lagi nih. Ini ditambah. Muncul 1. Nah, 1 ini naikkan ke atas dikali sama 1 lagi ya. Ini dikali. Kemudian kita tambah sama 7. Nah, 6. Min 6 dikali sama 1. Nah, ini dikali. Min 6 tetap. Kemudian min 6 ditambah 6. 0. Nah, ini perhatikan. Sisanya tadi harus 0 kan? Sisanya 0. Nah, ini adalah sisanya. Kemudian hasil baginya yang di bawah nih, Ellen. Ini adalah A0, berarti konstantanya. Ini A1 yang berderajat 1, ini A2. Berarti 2X pangkat 2, 1X pangkat 1, min 6. Ini hasil baginya. Nah, kemudian kalau sudah dapat hasil baginya ini kita faktorkan, kan udah pangkat 2 ya. Kita sama dengankan 0 supaya dia menjadi faktornya ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Ya sudah, selesai. Jadi fx itu faktornya adalah x min 1, 2x min 3, sama x plus 2. Ya udah, jadi faktor-faktornya kita ambil satu persatu. X min 1, 2x min 3, dan x plus 2. Apakah jelas? Jadi yang agak sulit itu di langkah pertama ya, saat mencoba satu-satu tuh tadi faktor-faktor yang mungkin. Kalau yang sudah dapat, ya udah langkah berikutnya udah gampang. Bu, saya mau Boleh tanya, apa? Berarti di cara yang satu kita coba-coba sampai hasilnya 0 ya, Bu? Betul sekali, Jojo. Maka nanti ada trik, kita ambil X nilai K yang paling kecil ya, Jo ya. Dari yang 1 sama min 1. Nah, celakanya kalau 1 min 1 itu bukan hasilnya. Ya, kita harus pindah ke 2 sama min 2 gitu ya, Jo. Paham ya? Oke. Kalau substitusi mah pakai kalkulator kan cepet bisa. Ya. Ada lagi kah saya yang mau mau nanya, bertanya? Bu. Boleh apa? Ini teorema faktor bisa dipakai ke apa namanya? Persamaan yang nggak ada konstantanya nggak, Bu? Yang konstantanya 0. Yang konstantanya 0 maksudnya gimana? Ini kan kita ambil faktornya kan dari yang ini, Bu, konstanta ini. 6. Kita coba plus 1, plus 2, plus minus gitu. Kalau konstantanya 0 bisa dipakai nggak, Bu? Biasanya enggak ya, Kope. Itu pasti akan difaktorkan X-nya dulu, Kope. Difaktorkan X-nya dulu sampai dia ada konstantanya. Paham? Oh, oke, Bu. Oke, ya. Jadi kalau konstantanya kok enggak ada nih, kok 0. Oh, berarti X-nya harus dibuang dulu keluar, difaktorin dulu keluar. Setelah itu kan kamu dapat konstanta tuh di dalam kurungnya ya. Nah, itu yang kamu faktorkan konstantanya. Oke, ada lagi yang lainnya? Sekalian, Bu, kalau misalnya apa? yang konstantanya itu kan apa? Udah dicari sampai ketemu konstantanya, Bu. Itu sisa caranya sama aja, Bu, nggak ada bedanya. Betul, betul. Ya, kita ke sini deh. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini udah gampang kok, nggak memfaktorkan. Sebentar. Untuk jika ini adalah faktor dari ini, maka hitunglah nilai A. Oh, ini gampang ya. Ini faktornya udah ada. Ini disederhanakan. Ini faktornya udah diketahui nih. Oh, gampang nih. Oh, kita bikin soal baru ya. Nih, kita coba.
di sini. Bentar. Kita pindah, oh udah ya. Pindah ke Word kita. Sebentar, mana ya? Oh ini. Misalnya nih, kita mau faktorkan ya. Faktorkan polinomial fx sama dengan misalnya saya bikin soal dulu biar nggak keliru. X pangkat 5. Oke. X pangkat 5. X pangkat 5. Kemudian 4-nya ada 4. X pangkat 4. Plus 4X pangkat 4. Terus pangkat 3-nya 3. 3 min 10 min 7. 7X pangkat 3. Kemudian pangkat 1-nya pangkat 2 ya sekarang. Pangkat 2. Pangkat 3, pangkat 2 itu min 10X pangkat 2. Habis. Nah, seperti ini Kope nih contohnya. Faktorkan polinomial fx sama dengan x pangkat 5 plus 4x pangkat 4 min 7x pangkat 3 min 10x kuadrat. Nah, perhatikan Kope nih. Ini kan nggak ada konstantanya ya. Maka kita faktorkan dulu x-nya gitu ya. Berarti kita copy nih. Ini menjadi sama dengan yang difaktorkan apa, Kope? Maksudnya Bu gimana? Nih, ini kan nggak ada konstantanya tuh, nggak ada suku tetapnya. Betul nggak? Ya, Ya. Bu. Berarti kan kita harus faktorkan X-nya dulu, ya nggak? Supaya nanti kita dapat konstanta. Betul? Ya. Ya. Nah, yang kita mau faktorkan itu X doang atau X pangkat berapa? Supaya ada konstantanya nanti. X pangkat 2, Bu. Ya, X pangkat 2 inilah yang kita keluarkan. Nah, berarti yang di dalam kurung X pangkat berapa nih? 3/2. 3, Bu. X pangkat 3. Terus plus Ditambah 4X 2 pangkat kuadrat. Terus min 7X. 7X. X. Terus min 10 ya? 10. Ya, Oke. Nah, inilah yang kita faktorkan lagi nih, Kope. Bisa? Nah, ini difaktorkan. Faktorkan lagi yang ini. Nah, berarti suku tetap
atau konstantanya adalah min 10 ya. Minnya ikut. Nah, berarti apa nilai K yang mungkin? Pembagi min 10 yang mungkin? Plus minus 1 Ya, plus minus 1 sampai plus minus 10. Serius Plus minus semuanya? 1 plus minus 2 Ya. plus minus 3. Serius? 5 Bu, 5 sorry. Nah, hati-hati. Nggak semuanya ya. Terus? Sama plus minus 10. Oke. Nah, nggak semuanya ya. Oke. Nah, kita coba satu-satu nih dari yang 1 sama min 1 ya. Substitusikan nilai kemungkinan pembaginya. Misal X sama dengan misal kan jika aja ya. Jika X sama dengan berapa, Kope, yang mau kamu ambil duluan? Min 1 Bu. Min 1. Oke. Substitusi ke polinom yang ini ya, jangan yang aslinya. Tapi yang sudah disederhanakan. Ini masukkan, ini saya kasih bukan F berarti ya, G deh. G min 1 sama dengan. Berarti ini min 1 ya. Min 1. Di sini min 1. Ini min 1. Nah, sama dengan berapa nih? Kope? 0 Bu. 0. Oh. Min 1. Min 1 ditambah 4. ditambah 4. 3. 3 ditambah 7. Oh, benar. 0. Langsung dapat. Bahagia nih kalau langsung dapat berarti langsung di Horner kan gitu ya, Kope ya. Siapa yang di Horner? Ya ini, dari sini, yang ini. Oke. Berarti ini nanti kita udah bisa menuliskan lagi nih ya. Saya tulis sekali lagi nih. Ini adalah di sini X kuadrat. Nah, berarti ini X plus 1 ya, salah satu faktornya nih. Ini adalah X plus 1 nih. Nah, tinggal cari faktor yang berikutnya nih apa nih. Nah, ada 2 lagi ya, berarti. Bisa? Lanjutin sendiri bisa ya? Bisa Bu. Oke Itu nanti deh. X kuadratnya perlu di Faktorkan itu berarti biasa. faktornya itu aja Bu. X kuadrat, X plus 2 sama yang lainnya Bu. Iya, ini ada lagi kan? Ada 2 lagi kan? Ya nggak? Iya. Oke. Jadi ini maju. nanti, yuk. Ini nanti yang pangkat 3 ini kan di Horner tuh pakai min 1. Di Horner nanti ketemu hasil baginya ya. Di sini itu hasil baginya, terus dapat persamaan kuadrat, faktorin aja biasa, nggak usah Horner lagi. Jadi Hornernya hanya sekali ya. Oke? Oke. Oke. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Ini yang nggak kembali-kembali siapa ya? Elron ada. Oh, ada lagi yang keluar lagi. Nares ada. Lagi siapa temennya yang hilang, Gi? Tadi yang restart Zoom tadi siapa ya, Kope? Tadi Kristo Bu. Oh, Kristo. Katanya komputernya nggak bisa nyala Bu. Oh, Ada bau komputer gosong. ini. Oke. Berarti Kristo ya yang belum masuk-masuk ya?
Tadi kalau nggak salah sempat masuk sih Bu awal-awal. Tapi keluar lah ya. Tadi saya lihat di pertengahan tadi kan terus 32 terus nih anaknya. Kalau Kris ada ya, Kris? Ada Bu. Oh, oke, Kris. Bu, maaf, Masih ada boleh yang mau balik- bertanya? Ya, apa? Boleh balik ke PPT bentar nggak, Bu? Oh, Saya oke, mau oke. tes yang- Sebentar. Kita kembali ke PPT. Ya, yang mana? Yang ini? Atau yang pertama, yang depannya? Sebelum itu. Sebelum ini. Oke. Nih. Ya, Bu, sebentar. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang tadi halaman kedua udah, Nares? Udah, Bu. Oke deh. Oke, Pak Satu, kalau udah nggak ada pertanyaan berarti nanti silakan dicoba 3 soal ini ya. Oh, sama nomor 7 berarti ini. Ini nggak ini. Ini kan tinggal masukin ya, ini faktorin dulu nih. Kemudian substitusi, ini mirip-mirip kayak yang atasnya, masih sama. Itu ya, sampai nomor 10 ya. Kemudian ini soal PG, silakan boleh dicoba-coba, kerjakan. Minggu depan kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan ya. Saya tidak akan membahas semuanya. Kemudian minggu depan kita udah masuk ke sini. Persamaan polinom. Kemudian nanti saya akan membuatkan soal tugasnya di Schoology ya. Yang ini buat latihan aja. Jadi yang ini nggak dikumpulin. Yang nanti yang akan saya ambil nilainya itu yang